Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TPA atau tes potensi akademik. Nah, TPA ini merupakan rangkaian tes ya dari ujian mandiri yang diadakan oleh seluruh universitas. Untuk TPA di sini teman-teman ada berapa kelompok tes ya? Ada kelompok tes verbal, kemudian ada numerik, analitis dengan kemampuan figural. Kalau kemampuan verbal di sini ada beberapa bentuk tesnya lagi ya. Ada sinonim, kemudian ada antonim, ada penarikan simpulan dengan penalaran analitis. Kalau numerik di sini yang hitungan ya. Kemudian bisa juga masuk dalam deret angka. Dan figural ini adalah tes gambar. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Ini tentang soal kemampuan verbal penarikan simpulan ya. Semua siswa yang pandai pasti lulus ujian. Premis kedua, sebagian siswa kelas 12 ini bukan siswa yang pandai. Simpulan mana yang benar, teman-teman? Kalau misalkan kita mengikuti pembelajaran secara lengkap ya, untuk penalaran simpulan, itu bisa dilihat ya di bagian deskripsi, di bagian atau di bagian komentar di bawah video ini. Teman-teman, kalau misalkan ada kata semua, diikuti dengan kata sebagian, maka pada umumnya ya jawaban benarnya itu adalah sebagian. Jadi ini salah dengan yang ini. Nah, di sini sebagian siswa kelas 12 berarti sebagian siswa kelas 12 ya. Yang ini dengan yang di sini dikatakan bukan siswa yang pandai. Berarti siswa tersebut ini tidak lulus ujian. Jawabannya error ya. Jelas tidak ya? Nomor 1 saya kira jelas. Ini masih mudah. Next nomor 2. Coba dipahami dulu ya. Saya beri waktu durasi 10 detik. Ya, ini ada 3 premis ya, coba diperhatikan. Jika Kurniawan berminat pada sepak bola, maka akan rajin berlatih sepak bola. Bagus kalau kita tuliskan dalam bentuk jika P maka Q. Kemudian Kurniawan dapat berprestasi pada bidang sepak bola jika rajin berlatih sepak bola. Berarti ini ya, ini yang kalimat Q ya. Q maka R. Seperti ini. Kemudian di sini tahun ini Kurniawan rajin berlatih sepak bola. Berarti ini premis yang sama dengan yang Q. Oke. Nah, bisa kita ambil 2 premis dulu ya. Kita langsung to the point, kita perhatikan premis 2 dengan 3 ya. Ini bisa ditarik kesimpulan. Di sini modus ponens ini ya. Q maka R, kemudian Q maka kesimpulannya adalah R. R di sini adalah Kurniawan dapat berprestasi pada bidang sepak bola. Jawabannya delta. Bravo maksud saya ya. Ini. Jadi ada 3 penarikan simpulan ya teman-teman. Yang pertama modus ponens. Di sini P maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian yang berikut P maka Q, di sini bukan Q, maka di sini bukan P. Ya. Terus di sini P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R ya. Oke, lanjut nomor 3 ya, silakan. Ya, jika seorang rajin berolahraga badannya menjadi sehat, P maka Q. Kemudian jika aliran darah lancar, organ tubuh dapat bekerja dengan baik. Ini premis baru ya. Berarti dan kalimat baru bisa dituliskan jika R maka S. Saat ini seseorang sedang tidak sakit atau organ tubuhnya tidak bekerja dengan baik. Berarti bukan Q atau bukan S. Maka kesimpulannya di sini adalah bukan P atau bukan R ya. Ini kita lihat kembali modus tollens. Nah, di sini yang bukan P berarti seseorang tidak rajin berolahraga, atau aliran darahnya tidak lancar, delta. Oke, bisa ya, teman-teman. Next nomor 4. Silakan. Ya, pada hari Minggu lalu di Kampung Bambu terjadi tindakan kejahatan berupa perampokan atau pencurian. Meskipun keamanan kampung ini ditingkatkan. Jadi di Kampung Baru di sini
terjadi perampokan dengan atau pencurian. Ternyata di Kampung Bambu tidak pernah terjadi perampokan. Berarti di sini tidak ya. Berarti kemungkinannya di Kampung Baru ini terjadi pencurian. Jadi jawabannya adalah Charlie. Pada hari Minggu yang lalu di Kampung Bambu baru saja terjadi tindakan kejahatan berupa pencurian ya. Oke, jawabannya Charlie. Next nomor 5. Ya, terkadang dalam menjawab soal beberapa semua ya teman, boleh kita ilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Di sini beberapa orang pekerja seni berperasaan halus. Katakanlah saya menggambar lingkaran seperti ini ya. Nah, di dalam lingkaran ini adalah orang-orang pekerja seni. Oke. Semua orang yang berperasaan halus suka keindahan. Jadi ini semua orang dalam sini ini pekerja seni dan dikatakan beberapa orang, ini dulu ya, beberapa orang pekerja seni ini berperasaan halus. Ada beberapa orang di sini ya, teman-teman. Ini adalah orang yang berperasaan halus. Kemudian dikatakan semua orang yang berperasaan halus ini suka keindahan. Jadi semua orang dalam sini yang berperasaan halus ini suka keindahan. Oke, nah kita lihat satu persatu ya. Beberapa orang yang suka keindahan adalah pekerja seni. Ya, betul atau betul ini teman? Ini betul ya, karena dikatakan beberapa orang yang suka keindahan adalah pekerja seni, betul. Ya, karena dia termasuk dalam lingkaran ini. Beberapa pekerja seni tidak suka keindahan. Pekerja seni yang tidak suka keindahan yang di luar di sini, ya ini juga betul ya. Nah, kemudian bagian Charlie, beberapa orang berperasaan halus, bukan pekerjaan seni. Salah ini ya. Ini kan berperasaan halus ini, dia termasuk pekerja seni karena di dalam lingkaran besar. Ini beberapa orang yang suka keindahan, berarti dalam lingkaran kecil. Bukan pekerja seni, salah juga ya, karena ini di dalam lingkaran besar yang merupakan pekerja seni. Beberapa orang yang bukan pekerja seni, berarti yang di luar ini suka keindahan, salah ya, yang namanya dia, maksud saya ulangi ya, beberapa orang yang bukan pekerja seni, berarti yang di luar di sini. Ya ini kita tidak tahu ya yang di luar pekerja seni ini kita salahkan saja. Nah, yang mana di sini jawabannya teman? Di kedua premis ini tidak ada kata negatif ya. Berarti ini salah. Jawabannya adalah alfa. Seandainya ada kata negatif, maka kemungkinan jawabannya adalah bravo. Ya, bukan kemungkinan maksud saya, ini jawaban benarnya dan alfa yang salah. Itu ya. Semoga bisa dipahami untuk nomor 5. Next nomor 6. Ya, di sini pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Berarti jika P maka Q. Ya, karena di sini jika kegiatan telah dilaksanakan, maka pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, ya Q, maka honor karyawan dibayarkan. Nah, berarti ini silogisme ya. Ya, kesimpulannya jika P maka R, atau jika kegiatan telah dilaksanakan, maka honor karyawan dibayarkan. Nah, kita cari di sini. Jika honor kegiatan dibayarkan, pimpinan dapat menugaskan. Ini tidak ada ya. Kalau kita perhatikan, tidak ada di opsi A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan pernyataan ini. Berarti ini harus kita cari ekuivalennya, yang sama nilainya ya, yang sama bentuknya dan mempunyai makna yang sama. Yaitu bukan R, maka bukan P. Artinya bisa dituliskan seperti ini. Jika honor karyawan tidak dibayarkan, ya, maka laporan kegiatan belum dilaksanakan. Sehingga jawabannya di sini adalah delta. Gitu ya. Oke, next nomor 7. Silakan.
Di sini semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berarti beberapa yang hadir ini bukan ya di sekolah ini bukan pelajar ya. Alfa. Next. Nomor 8. Nomor 8 dengan nomor 9 ya. Ini soal tentang analogi kata atau padanan kata. Nah, di sini kaki pasangannya badan, kemudian roda di sini pasangannya apa? Kita menentukan, kita mencari kata kunci yang bisa menghubungkan kedua kata yang diketahui. Kaki dengan badan di sini bisa dikatakan kaki ini jadi penggerak ya atau menggerakkan badan. Maka roda ini menggerakkan pedati. Jawabannya alfa ya. Kemudian untuk nomor 9, garam hambar ya. Canda pasangannya apa? Bisa kata kuncinya seperti ini. Kalau misalkan tidak ada garam ya, seperti itu ya kurang lebih, maka rasanya akan hambar. Kalau tidak ada canda, maka rasanya kayak serius ya, error. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Next nomor 10 dan 11 silakan. Ya, minggu dengan bulan. Ya, liter dengan apa? Kalau bulan ini ya kumpulan ya dari beberapa minggu. Ya, jadi kalau liter ini pasangannya adalah galon. Ya, galon ini menandakan ukuran yang lebih besar daripada liter. Ya. Kemudian nomor 11, sapi menghasilkan susu, berarti baterai ini menghasilkan listrik. Bravo. Nomor 12, 13 silakan. Ya, payung digunakan untuk menghindari basah ya. Jaket digunakan untuk menghindari kedinginan. Dingin. Nomor 13, biji dengan tunas bunga. Kalau biji dengan tunas ini, biji merupakan cikal bakal dari tunas ya. Kalau bunga ini cikal bakalnya dari buah. Charlie. Oke. Next lagi. Gerbong bagian dari kereta. Kamar ini bagian dari rumah. Charlie. Oke, ini kita masuk ke soal penalaran analitis. Tidak ada rumus khusus ya yang digunakan dalam mengerjakan soal seperti ini, tetapi kita bisa menggunakan ilustrasi analogi ya. Apakah itu simbol dalam bentuk tanda panah atau lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Prestasi belajar Ira lebih tinggi daripada Dika, bisa dituliskan I lebih dari Dika, dan lebih rendah daripada Tita. Ira ini kurang dari Tita. Prestasi belajar Chania lebih rendah daripada Ira. Ca kurang dari I. Kemudian tetapi lebih tinggi daripada Dika. Ya, oke. Kemudian prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika dan Chania. Oke, nah berarti kita tinggal pasangkan ya. Dari sini kalau bisa ini kan dikatakan 3 orang berprestasi terbaik ya. Ini bagusnya kita ubah dulu jadi T lebih dari I. Kemudian ini juga I lebih dari Chania. Nah, kita bisa mulai dari ini, kita bisa hubungkan ya, teman. Di sini berarti T lebih dari I dan lebih dari Dika. Ya. Nah, kita mulai dari sini. T ini lebih dari I dan lebih dari ini lebih dari CA ya, Chania ini. Kemudian Chania ini lebih dari Dika. Oke. Nah, kemudian di sini juga dikatakan Dani itu lebih dari Chania. Berarti di sini anggaplah Dani lebih dari Chania. Oke, nah sudah termuat di dalam ya, sudah termuat semuanya. Berarti di sini 3 orang yang berprestasi terbaik adalah Tita, kemudian Ira, dan Dani.
ya, jawabannya alfa. Nomor 16 silakan. Ya, Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah. Nah, ini kita bisa gunakan tanda panah ya. Jadi tentram dulu kemudian menikah. Terus dan melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Jabatan dulu dapatnya, dia dapatkan kemudian lanjut pendidikan. Ya, dan menikah sebelum punya jabatan. Menikah dulu sebelum dapatkan jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Pekerjaan, kemudian menikah. Terus setelah punya jabatan, ia akan sukses. Oke, seperti ini ya. Berarti kalau kita lihat, bisa kita mulai dari yang pertama yang di sini dulu, ya. Tentram, kemudian menikah. Terus yang kedua ini, menikah, kemudian punya jabatan. Yang ketiga bisa yang di sini, jabatan dulu, kemudian lanjut pendidikan. Dan yang mana lagi teman-teman? Yang keempat ya, yang di sini pekerjaan kemudian menikah. Ini bisa di satu sisi di bawahnya ya. Anggaplah di sini. Oke. Nah, berarti di sini jika Agung telah mempunyai jabatan, maka keinginan yang telah tercapai, berarti dia sudah tentram, kemudian menikah, dan apa tadi PM? PM ini bukan PM ya, maaf, PK. Oke, ini kesalahan pada pulpen. Pekerjaan. Ya, jawabannya adalah delta ya. Tentram, punya pekerjaan, dan menikah. 17 silakan. Ya, suatu perguruan tinggi memberikan kesempatan pendidikan kepada siswa berprestasi dengan ketentuan pilihan jurusan sebagai berikut. Setiap siswa boleh memilih 4 jurusan. Jurusan yang dapat dipilih adalah sastra, farmasi, seni rupa, kedokteran, psikologi, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Siswa boleh mengambil kedokteran atau psikologi, ya. Jadi kedokteran atau psikologi, tetapi tidak boleh keduanya. Katakanlah di sini kedok, tidak boleh diambil bersamaan dengan psikologi, ya. Terus di sini ilmu politik dan farmasi tidak boleh diambil dalam kesempatan yang sama. Jadi ilmu politik tidak boleh diambil dengan farmasi. Oke. Terus mana lagi? Farmasi dan psikologi harus dipilih bersamaan. Farmasi saya singkat F saja ya, dengan psikologi. Nah, terus dalam suatu kesempatan, ya, seorang siswa mengambil psikologi, maka jurusan lain yang harus diambil adalah, ini kita bisa langsung coret-coret saja ya. Kita pakai cara coba-coba, dilihat di sini persyaratannya, teman. Ini kan dikatakan dia harus mengambil psikologi. Berarti dia harus masuk, farmasi harus masuk ya. Ini oke, oke. Ini tidak ada farmasinya, salah. Ini farmasi dengan yang di sini. Nah, kemudian di sini kan psikologi ini tidak boleh kedokteran. Ini salah. Kemudian delta tidak ada ya, lolos. Ini salah. Terus psikologi kan harus farmasi sama. Dan farmasi ini tidak boleh gabung sama ilmu politik. Nah, di sini ilmu politiknya salah. Berarti jawabannya adalah bravo. Sastra, farmasi, seni rupa dengan ilmu komunikasi. Oke, 18 silakan. Ya, seorang ibu membeli buah di pasar dengan kriteria murah dan segar dari 5 macam buah, yaitu anggur, belimbing, ceri, duka, dan pisang. Diperoleh harga dan kesegaran buah sebagai berikut. Oke, ini kita urutkan lagi ya teman-teman. Bagus mungkin kalau kita pisah, ini harga, ini segar, ya. Harga anggur lebih tinggi daripada ceri. Oke. Kemudian ceri lebih tinggi daripada belimbing. Harga belimbing lebih tinggi daripada duku. Dan duku lebih tinggi daripada
pisang. Oke. Berarti yang paling mahal adalah anggur, yang paling murah adalah pisang ya. Ini kalau kita urutkan seperti ini. Kemudian di sini dibanding pisang, ceri ini lebih segar, berarti C lebih dari P. Kemudian dibanding duku, belimbing lebih segar, belimbing lebih dari duku. Dibanding anggur, duku lebih segar, D lebih dari A. Dibanding ceri, belimbing tidak lebih segar, berarti di sini ceri lebih dari B. Yang paling segar berarti ceri. Jadi buah yang dibeli adalah yang paling murah adalah pisang dan yang paling segar adalah ceri. Jawabannya alfa. Oke. Next lagi. 19 silakan. Ini sudah masuk soal kemampuan numerik ya. Ya, diperhatikan. Jika 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 2 dan Z ini nilainya X kurang Y. Maka nilai Z berada di antara nilai. Nah, coba diperhatikan langsung di sini ya teman. X kan kurang dari Y. Berarti ini kalau kita pindah ruaskan ke kiri, berarti X kurang dari Y. Kurang dari 0 ya. X kurang Y kurang dari 0. Dan ini adalah Z. Kalau begitu, Z-nya ini harus kurang dari 0 ya. Tidak boleh positif. Berarti ini kemungkinannya ini boleh ya. Ya, ini salah maksud saya ya. Karena Z-nya ini harus negatif. Ini salah, ini juga salah. Ini ada kemungkinannya benar. Min 2 sampai 2 ada nilai positif di sini. Ini salah. Min 2 sampai 1 ada nilai positif ya. Di sini juga berarti salah. Jawabannya Charlie. Oke, nomor 20. Jika rata-rata dari 2, 3X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6X dan Y adalah berapa? Rata-rata ini ya jumlah semuanya 2 tambah 3 tambah X tambah Y dibagi dengan banyaknya ada 4, ini sama dengan 5. 2 tambah 3, 5 ya. 5 tambah X tambah Y sama dengan ini kita kali ke atas. 4 kali 5, 20. Jadi X tambah Y sama dengan 5 pindah ruas. 20 kurang 5, 15. Oke. Nah kemudian ini. Rata-ratanya 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y per 5. 4 tambah 5 tambah 6 ini 4 tambah 5, 9 tambah 6, 15. X tambah Y diketahui nilainya tadi 15 per 5. 15 tambah 15, 30 bagi 5, 6. Jawabannya delta. Oke, nomor 21. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Saya ilustrasikan dulu ya. Ya, ini berisi air sepertiganya, berarti kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian dikatakan, jika kemudian ditambah air sebanyak 3 liter, maka bejana ini akan terisi kira-kira setengahnya. Seperti ini. Berarti di sini ditambah dengan 3 liter. Nah, kalau kita perhatikan setiap bagian kecil ini, itu berisi 3 liter, maka ini juga 3 liter. Jadi satu bagian besar ini 6 liter. Ini juga 6, ini juga 6. Berarti kapasitas bejana ini adalah 3 dikali 6, itu 18. Jawabannya Charlie. Next, 22. Silakan. Ya, pada tes masuk perguruan tinggi, nilai untuk jawaban benarnya adalah 3, jawaban salah min 1, dan tidak dijawab adalah 0. Ririn menjawab dengan benar sebanyak 65 soal. Berarti benarnya di sini 65 dikali 3. Sama dengan 195. Dan tidak menjawab ini 8 soal.
tidak jawab 8 soal berarti dikali 0, 0. Ada 100 soal ya, yang berarti yang salah di sini 100 kurang 65, 35 dikurangi 8, 8 berarti 27. Dikali min 1 kalau salah, berarti min 27. Ini kita jumlahkan 195 dikurang 27, 168. Totalnya nilai Riri adalah 168 delta. Ya, silakan. Ya, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk sebuah jaket yang harganya 250.000, berarti harga setelah diskon tidak usah kita hitung manual ya. Ini 100 dikurangi 20 dulu ya. 100 dikurangi 20 berarti 80% dikali dengan harga semula 250.000. Coret 2 nolnya, 80 kali 2.500 ini dapatnya 200.000. Oke, dihitung ulang ya kalau jangan sampai salah hitung. Jika pembeli harus membayar tambahan 10% pajak, berarti harga setelah pajak. Kalau tadi diskon ini 100 dikurang ya. Kalau pajak berarti 100 ditambah. Jadi 100 ditambah 10 itu 110% dikali dengan harga tadi ini. Oke. Nah, berarti 100 nolnya coret. 11 kali 2, 220, nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 220.000. Jawabannya bravo.